Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan masih membahas tentang silah asratis sya'ah, tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan kemarin kita tentang kisah Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, dan kita akan fokus di malam hari ini tentang kisah Ya'juj wa Ma'juj, kisah tentang Ya'juj dan juga Ma'juj. Tentu kisah Ya'juj dan Ma'juj ini tidak lepas daripada kisah seorang raja saleh yang bernama Dzulqarnain. Maka sebelum masuk pada kisah Ya'juj Ma'juj, maka kita akan mengenal tentang kisah raja adil yang bernama Dzulqarnain ini. Dan petikan kisah ada dalam suratul Kahfi ayat ke-83. Baik, kita akan baca suratnya dulu atau ayatnya dulu, baru kita akan kisahkan seperti apa Raja Dzulqarnain dan apa kaitan beliau dengan kisah Ya'juj wa Ma'juj ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kisah Dzulqarnain. Katakanlah, akan kubaca kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kedudukan kepada Dzulqarnain di muka bumi, dan kami telah berikan kepada Dzulqarnain jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atba sababa, maka dia pun menempuh jalan-jalan tersebut. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauman qul ya Dzulqarnain imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika Dzulqarnain telah sampai di tempat matahari terbenamnya, artinya arah barat, dia melihat matahari itu terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan di sanalah ditemukannya sebuah kaum yang tidak memiliki agama. Kami berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum mereka atau berbuat baik kepada mereka. Qala amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Maka barang siapa yang berbuat zalim, artinya kesyirikan, kami akan mengazabnya, lalu dia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'al husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah untuknya. Thumma atba'a sababa,
kemudian dia pun menempuh jalan yang lainnya. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi sitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, didapatinya matahari bersinar di sebuah kaum yang tidak kami buatkan sebuah perlindungan bagi mereka dari cahaya matahari. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, maksudnya Dzulqarnain. Tsumma atba'a sababa, kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu sebuah kaum yang hampir tidak dipahami cara bicaranya. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Dari sini mulai kisahnya. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah makhluk yang merusak bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainakum saddah. Kemudian mereka mengatakan, maka wahai Dzulqarnain, bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan benteng penghalang antara kami dan mereka, Ya'juj wa Ma'juj? Qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al baina wa bainakum radma. Yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku jauh lebih baik dibandingkan imbalan kalian, maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Atuni zuburul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrid alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang dan sama rata dengan kedua puncak bukit itu, Dzulqarnain berkata, tiup api padanya. Ketika besi-besi itu sudah mencerah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan di atasnya besi panas itu. Famastatau an yadharuhu wa mastatlahu naqbah. Maka mereka Ya'juj wa Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Sampai di sini kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain berkata, dinding itu adalah rahmat dari Allah. Maka apabila apabila janji Tuhanku sudah datang, maksudnya mendekati kiamat, dia akan menghancurkan benteng itu dan mengeluarkan Ya'juj dan janji Tuhanku itu sangat benar. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Dzulqarnain ini adalah kisah yang menarik dan banyak dan syarat pelajaran. Sebelum saya mulai kisah Dzulqarnain, di mana Nabi SAW pernah diberikan soalan oleh orang-orang musyrik Arab. Kita tahu bahwa Madinah itu penuh dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik Arab paham bahwa orang-orang Yahudi itu diberikan kitab kepada mereka dan pengetahuan tentang kenabian. Sementara orang-orang musyrik Arab itu mereka tidak yakin dengan kenabian Rasul. Maka mereka kemudian berusaha bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah. Berangkatlah tokoh Quraisy ini menuju Madinah bertanya soal kenabian. Apakah Nabi yang muncul di Mekah itu benar adanya ataukah dusta adanya? Maka para pembesar Yahudi itu kemudian ada yang mengatakan bahwa
akhbarul pembesar-pembesar Yahudi di Yathrib mengajarkan kepada musyrik Arab itu 3 soalan. Mereka mengatakan, saluhum an Muhammadin wasifu lahum sifatahu wa akhbiruhum biqaulihi fa innahum ahlul kitabil awwal. Kata pembesar orang-orang musyrik itu, coba tanya mereka kepada mereka orang-orang Yahudi tentang Muhammad, kemudian sifatkan kepada mereka si Muhammad ini seperti ini, kemudian habarkan kepada mereka tentang perkataan-perkataan Muhammad kepada kita, kepada mereka, karena mereka ahlu kitab itu, mereka mesti ada kepahaman soal ini. Maka kata orang-orang Yahudi itu, kalau memang dia seorang nabi, tanya kepada dia 3 soalan. Kalau seandainya dia sanggup menjawab, saluhu an thalathin, tanya soal 3 soalan, kalau dia bisa menjawab, fahuwa nabiyyun mursal, berarti dia memang nabi yang diutus. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia bukan seorang nabi, dustakan pengakuannya. Yang pertama, kata orang Yahudi, tanyakan kepada mereka, saluhu an fityatin zahabu fid dahril awal ma kana min amrihim. Tanya pada si Muhammad yang ngaku nabi itu tentang anak muda yang ada di zaman dulu yang dalam sebuah gua, bagaimana ceritanya. Kalau dia seorang nabi mesti tahu ceritanya. Kemudian yang kedua, saluhu an rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardi gharibaha. Tanyakan juga kepada si Muhammad itu tentang seorang laki-laki yang tawaf keliling dunia sampai mencapai ujung timur dan barat. Wa makana nabauhu, bagaimana ceritanya, kabarnya seperti apa. Kemudian yang terakhir, wasa saluhu anur ruh, tanya juga tentang ruh, apa itu ruh. Jadi 3 soalan yang diakan orang-orang Yahudi kepada pembesar orang-orang musyrik Arab untuk ditanya kepada Rasul untuk menjelaskan kebenaran apakah dia seorang nabi atau bukan. Pertama, soal anak laki-laki atau para pemuda yang terjerembab dalam sebuah gua, bagaimana kondisinya. Kemudian yang kedua, tentang seorang laki-laki yang keliling dunia tawaf sampai ke ujung timur dan barat, bagaimana kabarnya. Kemudian tentang ruh, apa itu ruh. Maka berangkatlah orang-orang kembali ke Mekah, kemudian berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian mereka berjanji, kalau Nabi SAW bisa menjawab 3 soalan itu, maka mereka akan beriman, karena dia memang nabiun mursal, nabi yang diutus. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, berarti kau ini hanya seorang pendusta belaka. Kemudian Nabi SAW dengan senangnya akhirnya lupa mengucapkan kalimat in Allah. Dia mengatakan, besok saya akan jawab. Setelah kemudian diberikan soalan-soalan tersebut, Rasul langsung mengatakan saking bahagianya mereka, kalau seandainya mendapatkan jawaban itu mereka akan beriman. Dan Rasul yakin tahu bahwa Jibril akan datang nanti memberikan jawabannya, lupa pula mengucapkan insyaallah. Rupanya keesokan hari Jibril tidak turun. Tentu Nabi tidak mungkin menjawab dengan asal-asalan, pasti akan ketahuan kesalahannya. Hari kedua Jibril tidak turun, hari ketiga tidak turun, seminggu lewat tidak turun, hari ke-10 tidak turun, hari ke-11, 12, sampai kemudian pertengahan bulan Jibril pun tidak turun. Mulailah orang-orang membicarakan tentang kedustaan Nabi ini, karena Rasul sudah janji besok jawabannya kan gitu, lupa mengucapkan insyaallah. Sementara Jibril tidak turun-turun dan tidak mungkin pandai-pandai menjawab, karena bagaimanapun Nabi SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tak mungkin dengan hawa nafsunya, pasti dia bicara dengan wahyu. Ketika kemudian mulailah orang-orang Arab berbicara dengan kasar kepada Nabi SAW,
wasallam, dan Nabi SAW mulai sempit dadanya. Qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Sampai katakan, dan kami tahu bagaimana sempitnya dadamu wahai Muhammad, tapi mereka katakan kepadamu. Ketika hampir mendekati bulan, maka turun memberitahu jawabannya dengan menurunkan suratul Kahfi. Adapun anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah para Ashabul Kahfi, kemudian dibacakan ayat tentang masalah kisah Ashabul Kahfi dalam suratul Kahfi. Adapun laki-laki yang tawaf sampai ke ujung timur sampai ke barat, dialah Raja Adil Dzulqarnain yang nanti kita akan kisahkan. Adapun ruh, katakan ya Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan Allah, kita tidak tahu hakikatnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, karena kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Macam mana bisa menembus seperti bagaimana hakikatnya ruh? Katakan seperti itu. Jawaban ini benar ke orang-orang Yahudi. Tapi sekali lagi bahwa para pembesar musyrik Arab itu persis yang digambarkan di permulaan surah Al-Baqarah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan mereka atau tidak, tetap saja tidak beriman mereka itu. Padahal sudah tahu jawabannya, enggak mau beriman juga. Begitulah wataknya, sifatnya orang-orang musyrik Arab. Makanya kenapa dakwah periode Mekah itu barometer tentang suksesi dakwah di tempat-tempat yang lain. Kalau seandainya Nabi SAW bisa merubah bangsa Arab di Mekah, maka Rasul akan lebih bisa merubah bangsa daripada Arab. Kenapa? Karena degil dan kerasnya orang-orang Quraisy itu. Berarti di situ ekstra sabar, ya. Kemudian juga ekstra menggunakan metode-metode dakwah dengan berbagai macam metode. Kalau seandainya Rasul berhasil, maka akan berhasil tempat lain. Karena orang-orang kaya itu digambarkan dalam Al-Quran asyaddu kufran wa nifaqo. Kalau kufur sekali, kalau nifak sekali, gitu maksudnya. Baik, dari sini kita tahu kisah Dzulqarnain. Di dalam surah yang saya tadi baca, Raja Dzulqarnain ini oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan tentang 3 rihlah, 3 safar. Pertama safar ke arah barat, kemudian ke arah timur, kemudian safar dijelaskan apakah utara atau selatan, yang jelas salah satunya. Tetapi Dzulqarnain sampai di sebuah tempat yang itu ada 2 bukit menjulang. Disitulah Nabi Dzulqarnain mendapati sebuah kaum yang ada kaitannya dengan Ya'juj. Ma'asyiral muslimin yang dengan Allah Azza wa Jalla, siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia hidup di zaman Nabi Ibrahim, dan dia belajar kepada Ibrahim dan masuk Islam di tangan Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalil Rahman. Keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahkan dia pernah tawaf dan haji bersama Ismail. Artinya bahwa Dzulqarnain hidup di masa Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan dia seorang raja dari 4 raja yang menguasai dunia, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Yang 2 mukmin maksudnya Dzulqarnain dan Sulaiman, yang 2 kafir maksudnya Namrud dan Bukhtun Nasr. Yang ketiganya Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu itu juga akan menjadi raja penguasa dunia. Tapi yang jelas bahwa Dzulqarnain seorang raja adil, walaupun menjadi khilaf para ulama, apakah Dzulqarnain ini seorang nabi atau rajulun saleh? Apakah dia seorang nabi ataukah dia orang yang saleh? Karena dia punya mukjizat, mampu membuat benteng untuk menghalangi sebuah kaum dari kerusakan Ya'juj Ma'juj, dan benteng itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dipanjat. Kalau bukan mukjizat apa namanya? Sehingga ada sebagian ulama mengatakan Dzulqarnain itu adalah nabi.
Mukjizatnya membuat benteng pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dan kaum yang dirusak. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia bukan nabi, dan ini yang raja yang kuat, bahwa Dzulqarnain itu raja yang bukan nabi. Dia raja yang saleh. Dia mengikuti syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam dan berdakwah di atas syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Dzulqarnain raja yang menjadi percontohan para raja. Sehari-harinya dia gunakan untuk berdakwah, safar ke sana hari, dan tidak pernah duduk di atas singgasananya. Dia bukan seperti raja duduk kantor kepresidenan, tidak. Dia membawa seluruh pasukannya, dan pasukan Dzulqarnain itu lengkap. Ada ahli perangnya, ada ahli kedokteran, ada ahli pembangunannya, arsitekturnya sudah dibawa, semua ahlinya ada di situ. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Kahfi ini tentang Dzulqarnain ini, apa kata Allah? Allah mengatakan, wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberinya untuk mencapai segala sesuatu berbagai macam jalan untuk Dzulqarnain. Artinya Dzulqarnain mau apa saja dia ada. Orang mau mengobati ada dokternya, mau buat jalan ada arsiteknya, mau buat bangunan ada pemborongnya, ya. Mau buat apa saja ada. Sehingga Dzulqarnain itu jalan ke sana kemari hanya memperbaiki saja. Jadi pemilik sebuah kampung, ketertinggalan kampung ini, maka diletakkan orang-orang cerdas untuk mengajarkan kampung sampai dia cerdas kalau dia beriman. Syaratnya beriman saja. Baik, di sini perjalanan pertama yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain berjalan ke arah barat. Ini yang pertama, beliau berjalan ke arah barat. Ada yang mengatakan perjalanan Dzulqarnain itu disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu 500 tahun. Beliau habiskan waktunya 500 tahun untuk berjalan ke barat, timur, dan ke sebuah daerah entah berantah yang di situ ada kaum yang kemudian meminta supaya dibentengi antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Bayangkan 500 tahun jalan ke sana kemari. Ya. Untuk apa? Untuk dakwah. Yang pertama Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi aini hamiatin wa wajada indaha qauman qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adzib wa imma an tazida fihim husna. Pertama jalan ke arah barat sampai akhirnya Dzulqarnain ini ke ujung matahari tenggelam. Karena bahasanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat bahasa Quran, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, artinya di ujung barat, ya, di ujungnya barat gitu ya. Dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Antum lihat kalau kita lihat lautan matahari mau tenggelam itu, ya kan? Maka semakin menggelam kan nampak semakin hitam, karena akan mengalami kegelapan, beralihnya ke malam kan begitu ya. Lah disitulah Dzulqarnain mendapatkan sebuah kaum yang tidak punya agama. Mereka tidak punya agama, tidak jelas menyembah apa. Maka Dzulqarnain pun kemudian menawarkan kepada mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ancaman kalau seandainya mereka tidak beriman, imma an tu'adzib, mereka akan dihukum, bahkan akan dibunuh. Wa imma an tattakhidha fihim husna, tapi kalau mereka beriman, maka Dzulqarnain akan memperbaiki kondisi mereka. Butuh apa kalian? Mau jalan diperbaiki, kita perbaiki. Dokter kita ajarkan, insinyur kita letakkan, pasukan kita berikan. Itulah Dzulqarnain. Kemudian setelah arah barat, maka dia mulai ke arah yang lain, kebalikan dari arah barat, dia ke arah timur. Rupanya ketika sampai di ujung timur, Dzulqarnain mengatakan Al-Quran, hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min dunihi masitra.
aneh, Dzulqarnain mendapatkan sebuah kaum di ujung timur, mereka tidak punya rumah, tidak ada naungan antara kepala dengan matahari, bahkan dalam tafsir dikatakan sampai tidak berbau, primitif. Jadi Dzulqarnain mendapati kaum yang sangat primitif, tidak pakai baju, tidak punya rumah. Bayangkan coba, zaman dulu gitu ya, zaman dulu ini kan Dzulqarnain ini berapa abad, ratusan tahun yang silam kan, ribu-ribuan kan itu. Jadi kaum yang sama sekali tidak ada sitra, tidak ada penghalang antara kepala mereka dengan matahari, maknanya tidak memiliki naungan rumah, semacam rumah. Dalam tafsir ada yang mengatakan tidak pakai pakaian telanjang, primitif. Lah Dzulqarnain pun mengajak mereka beriman untuk diperbaiki. Kalau mereka mau beriman, maka kehidupan mereka akan diperbaiki. Tetapi mereka kufur, makanya di sini bahasanya amma man zalam. Adapun orang yang zalim, zalim di sini artinya melakukan kesyirikan. Karena di antara makna zalim itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Adapun orang-orang yang syirik menyekutukan Allah Azza wa Jalla, fasawfa nu'adzibu, kata Dzulqarnain, aku akan azab dia. Thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu azaban nukra. Kemudian jika mereka pulang menghadap Rabbnya, mereka akan diazab lebih pedih dari aku, katanya. Di dunia sudah kuazab, di akhirat Allah azab balik dia. Dzulqarnain ya. Jadi mengancam mereka. Sudah selesai arah timur barat, di sinilah kisah dimulai. Maka Dzulqarnain kemudian arah ke yang lain lagi, apakah selatan atau utara, wallahu a'lam, karena tidak dijelaskan. Yang jelas Al-Quran yang menyebutkan 3 arah saja, barat, arah timur, kemudian ke arah yang lain selain barat dan timur, entah ke selatan entah ke utara. Yang jelas bahwa di sini Allah hanya mengatakan hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ketika Dzulqarnain sampai di antara 2 gunung yang menjulang, didapatinya di belakang kedua gunung itu sebuah kaum yang hampir-hampir Dzulqarnain tidak bisa paham dengan bahasanya. Sampai dijelaskan ahli tafsir, saking Dzulqarnain tidak paham kamu ngomong apa itu, Dzulqarnain itu sampai menyiapkan 10 penerjemah. Disediakan 10 penerjemah itu. Maksudnya 10 penerjemah itu dari satu bahasa diterjemahkan ke bahasa kedua, bahasa kedua diterjemahkan ke bahasa ketiga, bahasa ketiga diterjemahkan ke bahasa keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai ke bahasa ke-10. Baru paham Dzulqarnain, oh maunya kalian ini gitu loh. Jadi seandainya kita kiaskan di negeri kita, jadi terjemahkan dulu ke bahasa Madura, nanti dari Madura ke bahasa Padang, dari Padang ke bahasa Sunda, dari Sunda ke bahasa Melayu, dari Melayu ke bahasa Alor, dari Alor ke bahasa Flores, sampai akhirnya ke bahasa Melayu. Oh iya, saya paham. Sudah 10 bahasa itu baru paham Dzulqarnain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah qalu, mereka mengatakan, ya Dzulqarnaini, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh, fahal naj'alu laka kharjan ala an naj'al bainana wa bainahum sadda. Wahai Raja Dzulqarnain, sesungguhnya kami ini kaum yang tertindas. Ada sebuah kaum perusak yang selalu datang merusak kami, namanya Ya'juj Ma'juj. Kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'juj selalu datang menyerang kami, membunuh kami, mengambil tanaman kami. Mereka perusak bumi. Tolonglah kau buatkan kami benteng antara kami dengan mereka, kami beri upah. Berapa kau mau kami kasih? Asal kau jadikan benteng, pisahkan kami dengan mereka. Tetapi Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkaniya fihi rabbi khairun fa'iwa. Dzulqarnain orang kaya, dunia sudah ada di genggamannya, tidak perlu upah dia. Dia mau apa ada di hadapannya. Semua jalan-jalan Allah bukakan kepada Dzulqarnain. Makanya dia ketika mendengar bahwa kalau engkau membuat untuk kami akan berikan upah, Dzulqarnain menjawab, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku jauh lebih baik dibandingkan upah kalian. Sudah gini saja, kita kerja bakti saja, berikan kekuatan kalian, artinya tenaga kalian, bantu saya, kata Dzulqarnain. Maka Dzulqarnain
akhirnya meminta kepada mereka besi-besi untuk ditancap di antara dua bukit itu, ditancap gitu ya, ditancap-tancap gitu ya, sampai akhirnya berjumpalah besi antara gunung ke gunung itu. Setelah menjadi pagar, maka Zulkarnain mengatakan, atuni zuburul hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi lain. Kemudian dia mengatakan, hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza jalahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitran. Kata Zulkarnain, sekarang nyalakan api di bawahnya, kemudian didihkan tembaga. Maka setelah tembaga itu mendidih, direbus gitu ya, kemudian dicucurkan di antara besi itu, kayak dicor bahasa kitanya. Setelah besi-besi dicor jadi sebuah benteng. Jadi bukan adukannya itu bukan dari koral, bukan, jadi langsung ufrig alaihi qitra. Jadi semuanya besi dan tembaga isinya itu. Makanya dari sini bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa benteng Zulkarnain itu tembok Cina. Kan ada yang menganggap bahwa benteng Zulkarnain itu tembok Cina. Mana ada, tembok Cina bukan dari besi, bukan dari tembaga, dan pernah rusak, ya kan? Mungkin dibom saja bisa rusak gitu ya. Ini tidak bisa dirusak, karena memang benteng Zulkarnain ini menjadi sebuah mukjizat, sampai-sampai kemudian Zulkarnain, Allah mengatakan, famstatau an yadharu wa mastatau lahu nakb. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memanjatnya saking tinggi dan tidak mampu menghancurkan dan melobanginya. Artinya ini mukjizat, siapapun tidak bisa merobohkan benteng itu. Sampai-sampai Safiyah, istri Nabi SAW, menggambarkan suatu ketika Rasul terkejut tengah malam dan bangun. Kemudian Rasul mengatakan, sungguh telah dekat keburukan bagi bangsa Arab. Sungguh telah dekat keburukan bagi bangsa Arab. Sesungguhnya benteng Dzulqa'dah terlobangi oleh Zulkarnain sekitar 1 dirham segini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj bilang ngeker ya, Abang Karim ya. Jadi lubangnya itu sudah terkeker gitu kan, tetapi mereka tidak bisa menghancurkannya. Sampai-sampai dalam riwayat, Ya'juj wa Ma'juj itu, mereka kalau datang di pagi hari, mereka untuk melubangi. Bayangkan jumlah mereka banyak. Setelah kemudian mereka membuat terowongan menembus benteng, di bawah benteng itu, kemudian sudah taghrubus syams, matahari sudah tenggelam, maka pimpinan proyek mengatakan, sudah, kita tidak usah menggali lagi, sekarang sudah malam, kita beristirahat, besok kita lanjutkan proyek kita. Rupanya ketika dari besoknya mau melanjutkan terowongan itu, balik lagi seolah-olah tidak pernah digali. Begitu saja ya. Sampai nanti di akhir zaman, pimpinan mereka itu, kepala proyeknya mengatakan, ghadan nahfiru insyaallah, sekarang kita istirahat, tapi besok kita lanjutkan proyek pembuatan terowongan ini insyaallah. Lihat, ketika pimpinan Ya'juj wa Ma'juj mengucapkan insyaallah, maka Allah jebol benteng itu. Dan ini penting mengucapkan insyaallah. Ketika Nabi tidak mengucapkan insyaallah, Jibril tidak turun-turun kan? Ini Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang jahat, ketika mengucapkan insyaallah berhasil dia. Menunjukkan keajaiban kalimat insyaallah. Jadi jangan lupa antum itu mengucapkan insyaallah, apalagi kalau besok datang atau tidak, insyaallah tak datang. Bukan gitu. Kalau tak datang jangan bilang insyaallah, ya nggak datanglah. Maksudnya kalau bilang datang, insyaallah datang. Karena kalau seandainya tidak mengucapkan insyaallah, antum yakin bisa datang, terkadang antum ada masalah, kecelakaan atau apa, nauzubillah, kita tidak tahu. Maka segala perjanjian itu dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kaki kita bisa melangkah, itu karena kehendak Allah, kalaupun tidak, semua karena kehendak Allah. Maka penting seseorang mengucapkan insyaallah. Sudah isya. Baru cerita Dzulkarnain. Baik, kita lanjutkan minggu depan.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.